Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bagas boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, coba dilihat kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Karena biasanya yang tidak masuk daripada yang masuk ya. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, apakah kalian masih ingat materi yang kita bahas pada minggu lalu? Lupa, Pak. Ya, yang minggu kemarin itu kan kita membahas tentang pola hidup sederhana, seperti menghemat pengeluaran atau mungkin menabung gitu. Jadi kita sudah mempelajari pola hidup sederhana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, kita di sini akan membahas materi yang berjudul Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Perspektif Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar penerbangan liar. Penerbangan liar. Ya, yang kanan penerbangan liar, yang satunya Adalah pembuangan sampah di laut, Pak, yang merusak ekosistem. Nah ya, sebelum kita bahas kita kan kita sudah tahu ini hal yang yang tidak patut contoh semua ya, karena yang satunya penerbangan secara liar dan yang kedua itu pembuangan sampah di laut. Kita akan lanjut untuk membaca Quran surat Ar-Rum 40 ayat 41 sampai ayat 42 secara bersama-sama. Baik, kita baca awal dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhi'uhum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena pembuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian
41 sampai dengan 42. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu kan menjelaskan bahwa kebanyakan kerusakan itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, dan Allah membuat akibat dari perbuatan mereka seperti penebangan pohon secara ilegal itu tadi, dan pembuangan sampah di laut. Itu tadi kan itu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri di daratan maupun di lautan. Nah, karena ulah manusia seperti itu tadi, seperti eksploitasi alam, pencemaran lingkungan, penebangan liar, dan juga kesalahan manusia itu tadi, itu kan dapat menyebabkan ekosistem alam yang rusak, atau bisa dibilang kerusakan lingkungan itu tadi. Jadi dalam isi kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42 ini, itu kita membahas bahwa kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu Allah menegur manusia melalui kerusakan tersebut agar mereka sadar dan kembali mendirikan bumi. Jadi ada yang tahu mungkin apa yang dapat diakibatkan karena penebangan pohon secara ilegal? Merusak itu Pak, iklim ekosistem yang skala mikro itu Pak. Itu salah satunya. Dan juga mungkin ada contoh lain Kayak peresapan air tanah jadi terganggu, sehingga sumber daya air di sekitar penebangan hutan itu akan mengalami gangguan. Nah, jadi nantinya akan menyebabkan banjir ya, alam itu tadi. Mungkin ada, kalau contoh kalian sudah mungkin apakah dampaknya hanya terhadap manusia saja, atau mungkin terdapat kepada berdampak kepada hewan-hewan yang di laut? Semuanya terdampak Pak. Nah, semuanya terdampak. Seperti yang digambar tadi itu tadi ada hewan penyu yang lehernya terjerat oleh plastik yang disebabkan oleh pembuangan buang sampah sembarangan di laut itu tadi. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu manusia diperintahkan untuk belajar dari sejarah dan peradaban yang adil akibat kesombongan dan perilaku merusak lingkungan itu tadi. Jadi manusia ini diperintahkan untuk belajar dari sejarah, atau supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam perilaku yang merusak lingkungan itu tadi. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Kita nggak boleh hanya melakukan hidup secara ngawur-ngawur saja atau seenaknya sendiri ya. Jadi kita harus belajar dari sejarah sebelumnya, apa yang menyebabkan hancurnya lingkungan atau kerusakan lingkungan, terus bencana alam itu apakah penyebabnya hanya dari mungkin turunnya hujan secara terus-menerus, ataukah juga ada dampak dari manusia itu sendiri. Nah, di sini pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan ayat 42 ini, di situ sudah dijelaskan bahwa kerusakan alam atau kerusakan lingkungan ini disebabkan dari manusia itu sendiri, karena yaitu tadi Allah sudah membuat membuat alam semesta ini itu sudah secara seimbang dan dengan ekosistem yang baik. Jadi kalau manusianya serakah, terus seperti menebang pohon secara ilegal itu tadi hanya untuk kepentingan pribadi, itu kan dapat merusak lingkungan secara tidak sengaja ataupun disengaja itu tadi. Ya, tapi ya pastinya sengaja kan itu, karena menebang pohon itu pasti kayaknya nanti dijual untuk kepentingan pribadi, menghasilkan uang itu tadi, atau keserakahan itu tadi. Dan yang selanjutnya yaitu ayat ini menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Jadi
manusia ini juga diperintah untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi seperti penebangan pohon secara liar atau ilegal tadi. Jadi bagaimana cara bertanggung jawabnya kita sebagai khalifah di bumi? Mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab. Bagaimana Cara untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan walaupun itu perbuatan dari manusia yang lain. Dengan reboisasi. Nah betul, salah satunya yaitu dengan reboisasi atau penanaman pohon secara massal. Jadi dengan hal tersebut dampak dari penebangan pohon secara liar itu dapat tergantikan dengan penanaman pohon secara massal itu tadi. Nah itu salah satu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir itu kerusakan alam adalah konsekuensi moral dari tindakan manusia, sehingga menjaga lingkungan adalah sebagai kewajiban dari agama kita. Jadi agama Islam itu selalu mengajarkan untuk belajar menerima konsekuensi moral dari tindakan manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di bumi ini. Jadi kita sebagai khalifah di bumi kita harus menerima konsekuensi moral dari apa tindakan yang sudah kita lakukan itu tadi. Ya, seperti itu tadi yang penanganan secara dia itu tadi kan konsekuensi moralnya itu dapat menyebabkan bencana alam banjir itu tadi ya. Terus mungkin menjadi ekosistem menjadi amburadul itu juga konsekuensi moral dari tindakan manusia tadi. Dan sebagai khalifah di bumi kita harus menjaga lingkungan dan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Dan mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan memberikan evaluasi ya kepada kalian. Ya saya minta dua perwakilan dari kalian untuk menjelaskan apa dampak kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia dan bagaimana solusinya. Itu satu perwakilan saja. Dan bagaimana cara manusia kita sebagai khalifah di bumi ini menjaga lingkungan agar tetap menjaga ekosistem dengan baik. Mungkin dimulai dari Mas Bagas dulu. Di sini aja Pak. Ya, mungkin dampak dari berbagai kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan itu bisa yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Yang ada di darat itu salah satu contohnya. Contohnya adalah banjir. Nah, banjir sendiri kan akibat dari pengembangan hutan secara massal ataupun secara liar atau biasa disebut deforestasi, biasa di peralihan lahan dari sebelumnya perhutanan menjadi sesuatu hal yang lain seperti perkebunan sawit dan sebagainya. Nah, itu bisa diselesaikan apabila penebangan liar penebangan hutan secara massal tersebut atau deforestasi tersebut diminimalisir dan juga melakukan penanaman pohon atau reboisasi dengan cara yang baik dan benar seperti itu. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Kak Jeremy Pak. Saya lihat di internet Pak. Kemudian yang di laut ya, yang di laut itu apa ya? Rata-rata di laut itu kan banyak sekali sampah plastik. Nah, Indonesia sendiri kayaknya supplier utama sampah plastik di laut. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa bagi ekosistem laut, sehingga memerlukan sebuah antisipasi yang tepat. Nah, antisipasi ini apa? Bisa dilakukan oleh masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau di sini itu
Pandawara itu kan membersihkan sampah ya. Nah, tapi apa pandangan pemerintah terhadap sampah itu yang tidak ada? Itu mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah untuk menjaga kestabilan ekosistem laut juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Boga sudah menyampaikan ulasan materi yang baru bisa cerita kepada saya. Mungkin yang selanjutnya Mbak Yuna bisa menjelaskan bagaimana kita sebagai khalifah di bumi ini menjaga lingkungan agar tetap kondusif atau asri. Ya, mungkin dengan kita tidak membuang sampah sembarangan ya Pak ya. Terus juga mendaur ulang. Juga bisa reus itu. Ya, mendaur ulang seperti sampah-sampah plastik seperti ini. Juga mungkin bisa tidak didaur ulang ya, mungkin sampah plastik itu bisa di Kalau di tanah juga sama plastik kita. Tapi kalau ini lah, ya mungkin dijadikan bisa dijadikan satu produk. Tapi ekobrik itu misalnya kan bisa untuk menahan aliran air dalam lingkungan juga bisa. Nah, terima kasih sudah menjawab ya. Jadi ini nanti Bapak akan memberikan PR kepada kalian itu dibuka LKS halaman 25. Nah, jadi mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sendirian tanpa terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.